Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Penatelayan Motivasi Hati. Kita akan mempelajari bagaimana kehidupan seorang penatelayan Kristen. Sebagai orang Kristen, kita perlu mengakui kondisi keberdosaan kita sebelum kita melihat kebutuhan kita tentang perubahan. Perubahan itu dapat datang jika Kristus yang bekerja di dalam kita. Dan melalui karyanya kita dapat mempelajari bagaimana pernyataan karyanya di dalam kita dalam bidang penatelayanan. Dan melalui pelajaran ini kita dapat diingatkan sebagai pengelola harta milik Tuhan untuk kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan akan menjadi bagian masing-masing kita. Dan kita akan mempelajari pelajaran ini, namun sebelumnya saya mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama dalam judul Tuhan atau Mamon. Ayat inti kita terdapat dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Tuhan tidak memboroskan kata-kata menjelaskan pandangannya terhadap obsesi yang berlebihan terhadap uang dan hal-hal materi. Kata-kata Kristus kepada orang kaya serakah yang meskipun diberkati oleh Tuhan menimbun yang dia miliki, harus menempatkan oleh takut akan Tuhan di dalam diri kita semua. Hai engkau orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Lukas 12 ayat 20 dan 21. Melayani Tuhan dan melayani uang merupakan tindakan saling eksklusif. Itu salah satu atau yang lain. Tuhan atau Mamon adalah sebuah khayalan untuk berpikir kita bisa memiliki keduanya, karena menjalani kehidupan ganda, cepat atau lambat akan mengejar kita. Kita mungkin menipu orang lain, bahkan mungkin diri kita sendiri, tetapi tidak dengan Tuhan. Kepada siapa kita akan satu hari nanti harus memberikan pertanggungjawaban. Kita harus membuat pilihan, dan semakin lama kita ragu-ragu, membuat alasan-alasan, menunda-nunda, semakin kuat pegangan yang uang dan cinta akan uang akan mendesak jiwa kita. Iman menuntut sebuah keputusan. Apa yang harus kita buat? Apakah yang seharusnya membuat keputusan kita lebih mudah adalah dengan fokus kepada siapa Tuhan itu. Apa yang dia telah lakukan bagi masing-masing kita. Apa yang kepada kita, apa yang kepadanya kita berhutang. Jadi sangat luar biasa pelajaran kita saat ini. Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa kesempatan kita ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kehidupan kita harus kita fokuskan. Kalau kita mau fokus kepada kekayaan duniawi, fokuslah kepada itu. Jangan kita mengatakan, oh saya bisa menjalani kedua-duanya. Karena kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Mau mengabdi kepada Tuhan atau Mamon, pilih salah satu pada saat ini. Jadi Tuhan mau mengingatkan kepada kita
bahwa segala sesuatu yang kita miliki bisa lenyap sekejap. Bagaimana kehidupan kita yang penuh dosa ini? Begitu fananya kehidupan kita. Jadi kita jangan hanya mempersiapkan diri kita untuk hidup kita sekarang, tapi kita pun harus mempersiapkan diri kita untuk hidup yang kekal nanti. Siapa yang tidak mau hidup dalam kekekalan itu? Saya mempunyai kerinduan. Saya rindu untuk berjumpa atau hidup bersama-sama dengan Kristus. Ini adalah kerinduan saya dan mungkin kerinduan saudara. Tetapi sekarang ini adalah tugas kita untuk menentukan pilihan masing-masing kita. Dikatakan di sini bahwa saat kita menimbun harta untuk diri kita sendiri, kalau kita mati kita tidak bisa bawa akan harta itu. Marilah kita menggunakan berkat-berkat Tuhan itu untuk kemuliaan bagi namanya. Mungkin Tuhan menitipkan berkat-berkat Tuhan itu karena Tuhan mau kita gunakan berkat-berkat Tuhan itu. Kita gunakan akan kesempatan yang ada untuk menyelesaikan akan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, sehingga dia cepat datang untuk menjemput masing-masing kita. Dikatakan di sini bahwa kita tidak bisa melayani akan dua Tuhan. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Jadi kita harus berpikir bahwa kalau kita mati dengan mati dalam keadaan kita tidak mempunyai pengharapan dalam Kristus atau hidup di dalam Kristus, maka kepada siapakah kita akan memberikan akan harta milik kita yang kita tidak sudah tumpuk bekerja keras. Kadang kita mengorbankan semuanya hanya untuk mendapatkan itu. Tapi setelah kita mati, kepada siapa orang-orang yang mereka tidak bekerja atau mengorbankan sesuatu, mereka dapat menikmati semuanya. Dan kita harus lihat di sini dikatakan bahwa kita harus melihat kembali saat kita mau melakukan segala sesuatu. Kita harus melihat kepada fokus kita, kepada siapa Tuhan itu. Kita harus melihat satu keputusan, mengambil satu keputusan yang jauh lebih baik dan mudah bagi kita. Kita harus menaruh harapan kita kepada Kristus. Dikatakan bahwa kita harus fokus pada siapa Tuhan itu, apa yang Dia telah lakukan bagi masing-masing kita. Maka melalui itu kita akan terus berserah di dalam kehendak-Nya. Bagaimana Kristus adalah Sang Pencipta. Kalau kita melihat Kristus telah menyediakan segala sesuatu untuk kepentingan kita. Dia menciptakan alam yang begitu indah, walaupun saat ini kita sudah masuk kepada dunia yang penuh dengan dosa. Tapi kita masih melihat keindahan-keindahan dari alam itu. Itu menandakan bahwa Tuhan kita masih setia di dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini bahwa Kristus telah membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Dan tangannya lah yang menggunakan segala dunia, menggantungkan segala dunia di angkasa, dan yang membentuk segala bunga di padang. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, kepunyaanmu lah laut, ialah yang menjadikan gunung dengan kekuatannya. Kepunyaannya laut, ialah yang menjadikannya. Dialah yang mengisi bumi dengan keindahan, dan udara dengan nyanyian. Dan pada segala sesuatu yang di bumi, di udara, dan di langit, menyuratkan akan kasih Bapa. Jadi segala sesuatu menyuratkan akan kasih Bapa bagi masing-masing kita. Terdapat dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 14. Mengingatkan kepada kita bahwa kasih-Nya Bapa yang sangat luar biasa itu masih setia dalam kehidupan kita, walaupun kita sudah masuk ke dalam dunia yang penuh dengan dosa. Marilah kita melihat kembali kesetiaan Tuhan itu untuk merenungkannya, dan kita ambil keputusan untuk mengikuti akan rencana-rencana indah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini anak Tuhan atau anak manusia. Dikatakan berikut adalah 2 misteri dalam kesatuan. Kemajemukan oknum dalam keesahan Tuhan dan kesatuan kealahan kemanusiaan dalam Yesus. Tidak ada dari fisik yang begitu fantastis seperti kebenaran inkarnasi. Dikatakan di sini satu alasan
Jangan kita menyembahkan dua Tuhan. Saat kita mau menyembahkan Dia, kita menyembahkan Mammon juga. Dikatakan di sini tidak mungkin bagi pikiran manusia yang terbatas untuk memahami sepenuhnya karakter atau pekerjaan dari Dia yang tidak terbatas itu. Dikatakan bahwa kepada intelek yang paling tajam, kepada pikiran yang terkuat dan berpendidikan tinggi, oknum yang kudus akan selalu tinggal terbungkus dalam misteri. N.G. White Testimony for the Church, jilid 5, halaman 698 dan 699, mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan kita rindu agar kita dapat memilih hari ini untuk hidup, mau hidup bersama dengan Tuhan atau hidup bersama dengan Mammon, karena kesempatan Dia berikan terus kepada kita. Waktunya sudah sangat singkat. Jika kita tidak menggunakan kesempatan yang telah Dia berikan bagi masing-masing kita, maka kita akan sampai pada akhirnya kita akan jauh dari. Oleh karena itu, kesetiaan Tuhan masih kita bisa rasakan dalam kehidupan di alam, dalam kehidupan kita yang kita bisa bernapas setiap hari, bangun di pagi hari, beraktivitas seperti biasa. Jadi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk pertobatan kita. Ketika kita melihat kepada Tuhan, semua yang Dia miliki, semua yang Dia lakukan itu luar biasa. Bahwa Dia bisa memiliki saingan, namun Dia dalam arti Dia harus bersaing. Untuk cinta dan kasih sayang manusia, mungkin itu sebabnya Dia mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang cemburu. Jadi sangat luar biasa. Saat kita hidup di dalam kehidupan kita, janganlah kita mau mengikuti hanya kehendak kita saja. Tapi biarlah kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Untuk kehendak Tuhanlah yang jadi dalam kehidupan. Mari kita memohon agar Dia dapat menuntun kita kepada kehidupan yang Dia kehendaki. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Oleh karena itu, bukan cemburu yang membuat kita jauh daripada Tuhan, tapi Dia mau merangkul kita agar kita menetapkan pikiran kita, menetapkan pilihan kita hari ini untuk mau setia kepada Tuhan atau setia kepada Mammon. Inilah harus kita tetapkan pilihan kita saat ini, karena pilihan kita saat ini akan menentukan di pihak mana kita akan berdiri nantinya. Oleh karena itu Tuhan rindu agar kita semua jangan masuk ke dalam neraka itu, tapi kita semua dapat bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga. Dikatakan di sini kepemilikan yang sejati. Segala sesuatu adalah milik Tuhan. Manusia mungkin mengabaikan tuntutannya, sementara Dia memberikan kepada kita dengan berlimpahnya berkat atas masing-masing kita. Mereka boleh menggunakan karunia-Nya untuk kepuasan egois mereka, tetapi mereka akan dipanggil untuk memberikan perhitungan untuk pelayanan mereka. Testimony for the Church, jilid 9, halaman 246, menghimbau kepada kita bahwa Dia menciptakan kita dan memberikan kita harta duniawi untuk dikelola baginya hingga Dia datang kembali. Apakah kita akan melakukan terhadap harta itu mencerminkan jenis hubungan yang kita miliki dengan Dia. Jadi sangat luar biasa. Apa yang kita akan kelola dengan harta, dengan berkat-berkat Tuhan yang telah Dia curahkan bagi masing-masing kita. Dikatakan di sini seperti apa hubungan kita bersama dengan Dia akan menentukan bagaimana kita dapat mengelola akan berkat-berkat Tuhan itu, bagaimana kita mengelola akan talenta-talenta yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita jangan mengeraskan hati kita. Datanglah kepada Tuhan dengan penuh penyerahan agar dapat menuntun kita menjadi penatelayan yang sejati. Penatelayan seperti yang kita pahami, mulai dengan Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di taman, di rumah indah yang mereka rawat dan kelola. Dan lingkungan yang sempurna ini mereka membuat taman itu agar layak huni. Sebuah tugas tidak mungkin sesulit itu. Tuhan mengesahkan peran baru mereka yang mengajarkan mereka tentang tanggung jawab mereka.
merawat Taman Eden dan memberikan arti dan membawa kebahagiaan kepada keluarga yang baru. Kata kerja Ibrani berkuasa berarti untuk di bawah pengendalian dan aturan. Ini mengingatkan konteks, bukan kekuasaan yang kejam, melainkan peraturan yang penuh kasih dan dalam merawat ciptaan Tuhan. Tanggung jawab ini tidak berhenti. Dalam lingkungan ini Adam dan Hawa belajar bahwa Tuhan adalah pemilik dan mereka adalah manajernya atau penata layan. Dari awal Tuhan bermaksud agar Adam dan Hawa memiliki posisi tanggung jawab dan kepercayaan, tetapi bukan sebagai pemilik. Mereka menunjukkan kepada Tuhan bahwa mereka setia kepada tugas-tugas mereka. Adam dan Hawa memberikan Taman Eden. Adam dan Hawa diberikan Taman Eden untuk dirawat. Mereka mengusahakan dan memelihara. Mereka berbahagia di dalam pekerjaan mereka. Pikiran, hati, dan kemauan bertindak dalam keharmonisan yang sempurna. Dalam pekerjaan mereka tidak menemukan kelelahan, kerja keras. Jam-jam mereka dipenuhi dengan pekerjaan yang berguna dan persekutuan dengan yang lain. Pekerjaan mereka adalah menyenangkan. Tuhan dan Kristus mengunjungi dan berbicara dengan mereka. Mereka diberikan kebebasan yang sempurna. Tuhan adalah pemilik dari Taman Eden mereka. Mereka mengurusnya di bawah Dia. Ellen G. White, manuskrip realis jilid 10 halaman 327. Saat ini kita diingatkan kembali bagaimana kita dilatih untuk menjadi penata-layan yang setia. Bagaimana contoh dari sebelumnya pada saat dunia dijadikan, Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di sana untuk mereka merawat akan tanah atau melakukan tugas mereka, di mana mereka harus merawat dan menjaga akan taman itu untuk tetap indah, di mana dikatakan bahwa dapat menolong mereka keluarga baru ini bahagia di dalam kehidupan mereka. Tetapi semuanya ini berakhir dengan ketidakmenurutan mereka. Dikatakan di sini bahwa kebahagiaan mereka dalam setiap pekerjaan mereka membawa mereka menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang memiliki segala sesuatu. Jadi kita sekarang ini, kita pun dilatih di dalam berkat-berkat Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Bukanlah milik kita. Tuhan menitipkan itu untuk kita dapat kelola sebagaimana Adam dan Hawa. Tuhan menitipkan Taman Eden untuk mereka dapat kelola. Tuhan juga saat ini menitipkan berkat-berkat Tuhan yang ada, baik itu uang, baik itu kesempatan, waktu, baik itu tenaga, baik itu kehidupan kita, apapun itu talenta-talenta yang ada. Tuhan menitipkan semuanya itu untuk dapat dikembangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk dapat digunakan untuk kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan. Apakah kita sudah menggunakan semuanya itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, atau kita menggunakan untuk kepentingan diri kita? Pertanyaan bagi masing-masing kita untuk pertanyakan dalam diri kita. Apakah saya sudah menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan atau kemuliaan diri saya? Kita akan mempertanggungjawabkan semuanya itu saat kedatangannya. Oleh karena itu kesempatan saat ini telah Dia berikan bagi masing-masing kita untuk memilih pada hari ini. Kesempatan untuk dapat menentukan pilihan kita. Dan saat kita sudah menyadari, kita sudah mengetahui akan pilihan kita, maka kita akan dituntun kepada satu kehidupan, baik itu buruk, baik itu yang baik. Oleh karena itu, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bernapas. Tuhan berikan kesempatan untuk melakukan setiap aktivitas. Pilihlah untuk terus berjalan bersama dengan Kristus. Pilihlah untuk terus memiliki iman sebagaimana yang Yesus miliki. Iman yang tidak menggunakan kekuatannya sehingga Dia keluar sebagai pemenang. Kita pun sama. Kesempatan ini Tuhan berikan agar kita dapat menggunakan setiap talenta yang ada, setiap berkat-berkat Tuhan yang ada
untuk kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan. Dan biarlah kita dapat menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya. Hanya melalui anugerah Tuhan kita masih bisa diberikan kesempatan hari ini untuk dapat menyaksikan akan kasih Tuhan, untuk dapat memasyurkan akan namanya. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan kesempatan ini, karena di pihak mana kita akan berdiri nantinya adalah pilihan kita hari ini. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan akan menjadi bagian masing-masing kita. Hari ini biarlah kita komitmen, Tuhan, saya mau berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan, latihlah saya menjadi penatelayan yang setia. Tuhan, bantulah saya untuk terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan saya. Dan inilah biarlah menjadi doa dan harapan masing-masing kita. Teruslah memandang kepada Kristus, teruslah bercermin kepadanya. Lalu bercermin kepadanya, kehidupan dosa kita akan diubahkan menjadi kehidupan yang terus dalam penyerahan bersama dengan Kristus. Dan biarlah melalui pelajaran ini kita dapat diingatkan bahwa kesempatan Tuhan berikan, pergunakan dengan baik sebaiknya, karena kita akan bertanggung jawab dengan apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita nantinya pada saat kedatangannya yang tidak lama lagi. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut.